Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air, rakyat Indonesia. Menyikapi masalah tentang Polri akhir-akhir ini, saya teringat penyampaian dari saudara kita Bang Rismon Sianipar. Beliau menyampaikan bahwa Polri itu tidak perlu lagi direformasi, tapi dibubarkan. Ya walaupun terkesan hiperbola, tapi menurut saya ya benar juga apa yang Bang Rismon sampaikan itu. Salut buat Bang Rismon yang berani mengkritik Polri supaya jadi lebih baik. Kita dukung saudara-saudara Bang Rismon Sianipar. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya memang Polri itu bobrok. Dan bobroknya itu dimulai dari tempat yang parah. Bobroknya dimulai dari hatinya, hati. Hati di sini ini yang saya masukkan adalah Propam Polri. Itu. Hatinya Polri itu sebenarnya. Kenapa saya bilang hati? Karena hati inilah yang menyaring semua penyakit. Menyaring, menghilangkan penyakit. Tapi ternyata disitulah letak berbagai penyakitnya Polri. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya alami sendiri. Saya mengalami sendiri. Saya Kombes Pol Heri Susanto mengalami sendiri. Terus terang sebenarnya saya tidak mau menyampaikan ini. Itu. Tapi saya terpicu oleh kejadian di Polda Sumut sana, yang mana beberapa saudara saya sesama Polri juga dizolimi oleh oknum Kabid Propam dan oknum Kasubit Papaminal Propam Polda Sumut. Saudara-saudaraku sama seperti yang kalian alami, saya mengalaminya. Itu. Tapi kalau saudara-saudara Anda ada dugaan bersalah, itu mungkin wajar. Tapi saya ini kasus saya direkayasa, itu tidak ada yang disakiti, tidak ada yang saya rugikan, tidak ada yang melapor. Tiba-tiba saya dimasukkan ke sel Patsus selama 5 hari 4 malam. Kemudian 8 hari, kemudian saya bebas, dilepaskan keluar. 8 hari kemudian saya dibawa ke Propam Mabes. Di Propam Mabes saya dimasukkan lagi ke sel selama 30 hari. 30 hari. Atau jadi sebetulnya juga penahanan saya ini melewati batas ketentuan. Itu. Saya heran nih kok sampai separah ini. Gitu. Kemudian dalam proses penahanan saya ini saya sempat dikeluarkan untuk saya diambil sampel rambutnya. Sampai kepala saya pita ini diambil sampai seakar-akarnya, ditarik. Itu. Mungkin saya diduga pemakai narkoba atau obat-obatan terlarang. Oke, setelah itu ini selama saya di sel, entah di Polda Gorontalo, juga di Propam Mabes, itu keluarga saya tidak pernah diberitahu. Dan saya pun tidak diberi kesempatan untuk memberitahu, menelpon keluarga saya. Kalau di Polda Gorontalo waktu itu Kabid Propamnya Kombes Pol Ferdiansah. Itu junior saya itu, angkatan 99 Akpol. Dan juga ada itu Kasubit Paminalnya AKBP Busroni.
yang saat video ini saya buat, infonya dia jadi Kapolres Bualemo di Polda Gorontalo. Nah itu. Jadi tanpa angin tanpa hujan saya diperlakukan seperti itu. Terus saya keluar setelah 30 hari di sel Propam Mabes. Kalau nggak salah ingat tanggal 19 Februari itu saya di sidang etik. Nah di sidang etik itulah baru saya tahu bahwa yang memberatkan saya itu adalah saya disangka telah menyetubuhi anak di bawah umur. Astagfirullahaladzim. Itu. Dan itu dituntut oleh Kombes Pol Eko Yudi Karyanto, itu Propam Mabes juga. Itu saya dituntut karena persangkaan saya telah menyetubuhi anak di bawah umur. Dan lucunya lagi di para hakim sidang ini, itu para hakim sidang itu ada 3 orang, itu Kombes Pol Rudi Mulyanto, kemudian Kombes Pol Heri Setiawan, kemudian Kombes Pol Restiwati Tampu Bolon. Itu mereka itu suasananya dari awal sidang itu dari pagi sampai maghrib, itu suasana mereka seakan-akan sudah menjudge saya bahwa saya yang salah. Jadi selama sidang itu berat sebelah gitu loh. Ini harusnya dalam sidang itu direkam lah selama jalannya sidangnya biar tahu. Itu. Jadi fakta-fakta yang ada itu yang seharusnya meringankan saya itu tidak diakomodir. Itu pembelaan dari pembela saya tidak direken. Lucu. Nah, putusannya adalah saya diputuskan PTDH alias dipecat dari Polri. Bayangkan. Saya kaget lah. Udah, akhirnya saya banding. Mudah-mudahan banding dapat keringanan lah. Kemudian saya telusuri lah. Saya menghubungi ibu dan anak ini. Anak ini saya tanya, apa benar dia menyampaikan itu bahwa saya telah menyetubuhi dia? Anak itu tidak pernah bilang begitu, tidak pernah. Itu. Nah, ibunya pun, ini. Jadi ibu dan anak ini keluarga yatim sebenarnya. Tidak punya ayah, tidak punya suami. Kemudian mereka tinggal di gubuk. Itu pun numpang sebenarnya. Numpang rumah saudaranya ibu ini. Tidak ada kamar mandinya. Kemudian rumah itu hanya 1 triplek dindingnya. Itu. Tidak punya kamar mandi, tidak punya kakus untuk buang air besar. Jadi mereka numpang entah ke tetangganya gitu. Miskin ini keluarga ini. Jadi patut diduga keluarganya ini diintimidasi gitu. Yang namanya orang kami, dan anak ini anak SMP, anak perempuan ini. Itu keluarga miskin. Nah, jadi dia tidak pernah menyampaikan itu. Itu. Lebih jauh lagi, saya disampaikan dari ibu ini bilang, ibu ini ternyata telah dipaksa oleh namanya AKBP Busroni, Kasubdit Paminal waktu itu ya, dipaksa untuk melaporkan saya dalam perkara pidana. Tapi alhamdulillah ibu ini tidak mau. Jadi ibu ini dipaksa dari mulai pagi sampai sore, dipaksa, dirayu, dibujuk untuk melaporkan saya tindak pidana.
Alhamdulillah ibu ini tidak mau, bersikeras tidak mau. Dan bahkan lebih jauh, ibu ini akhirnya suatu saat membawa anaknya ke seorang bidan dan memeriksakan anak ini. Nah, ibu ini bilang ternyata anaknya ini tidak apa-apa, baik-baik saja. Itu. Coba. Oke, berlanjut pada sidang banding. Entah kapan ini sidang bandingnya berlangsung. Tiba-tiba pada bulan September saya diserahkan hasil sidang banding, yang mana ternyata sidangnya itu bulan Agustus. Tidak ada info apa-apa. Gitu. Tidak ada info kepada saya, kepada atasan saya, kapan sidang bandingnya. Tiba-tiba datang keputusan sidang banding yang tetap menyatakan saya dipecat di PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Itu Kombes ini, Kombes Pol. Nah, jadi perangkat sidang banding itu saya lihat ada Irjen Pol Yan Sultra, jabatannya Wa Irwasum, Brigjen Pol Hari Nugroho, jabatannya Kapusjara, dan satu lagi itu namanya Kombes Pol Borowindu Danandito, itu Kabak Renmin Div TIK. Lucu juga sebenarnya, lucu. Ini apa hubungannya Pusjara sama Div TIK Polri terhadap kasus ini gitu kan? Harusnya kan perangkat sidangnya ya mungkin dari Reskrim kah, dari Divkum lah mungkin gitu yang lebih tahu hukum. Ini perangkat sidangnya pun aneh gitu. Wih, ngeri. Apakah ada kaitannya ya? Ini ada hubungannya Irjen Pol Yan Sultra ini dengan Wakapolda Gorontalo yang saat itu jadi Kapolda. Ini Wakapolda Gorontalo saat itu juga mengintimidasi saya. Itu Wakapolda waktu itu yang naik jadi Kapolda itu namanya waktu itu Brigjen Pol Puji Prasetyanto Hadi. Nah, ini juga lucu juga ini beliau ini. Kalau tidak mau dikatakan zolim gitu kan, bukannya menegakkan kebenaran, keadilan, justru malah mengini saya juga, mengintimidasi saya. Padahal aduh lucu juga beliau. Saya sama-sama sering sholat di masjid sama beliau. Masa menzolimi saudara seimannya sendiri. Tapi entahlah apakah dicekokin oleh Kabid Propam ini kan, Kombes Pol Ferdiansa ini. Itu. Itu. Konyolnya lagi coba, saudara-saudaraku. Jadi saya dituduh menyetubui anak di bawah umur sehingga saya di PTDH. Konyolnya apa? Saya tidak pernah dibuatkan berita acara konfrontasi dengan anak ini. Itu tidak pernah dihadap-hadapkan gitu loh. Itu menanyakan kepada anak ini apakah benar saya telah melakukan itu pada dia. Di berita acara itu, saya berkali-kali melakukan. Terus tidak ada rekonstruksi. Tidak ada rekonstruksi. Berita acara rekonstruksi bagaimana saya melakukan. Tidak ada. Bayangkan polisi ini. Polisinya polisi, tapi tidak profesional. Astagfirullah. Jadi hanya berita acara rekayasa, berpedoman pada itu saya dipecat, saudara-saudaraku. Hebat sekali itu. Ya begitulah. Saya kadang-kadang berpikir apa saya gara-gara saya tidak menghadap, tidak membawa sesuatu,
apa saya tidak ada backing, gitulah berbagai hal dalam pikiran saya. Itu kenapa saya bilang begitu, ya itu saudara-saudara kita di Polda Sumut dibegitukan ternyata. Itu ini seorang kombes loh, seorang kombes. Saya anak orang kampung, daftar Akabri waktu itu ya, bukan Akpol, daftar Akabri tahun 93. Saya penempatan pertama di timur-timur sana, timur-timur, sampai lepas baru saya kembali ke Indonesia, berkarir, mengabdi pada bangsa, masyarakat dan negara. Itu sampai pernah jadi Kapolres 2 kali, sampai jadi kombes ini. Bukan pangkat main, kalau di tentara itu kolonel. Itu pangkat tertinggi sebenarnya itu. Begitu mudahnya memecat seorang kombes tanpa bukti. Nah ini luar biasa. Jadi ya wajar rakyat marah. Kemarin rakyat marah, itu wajar, karena memang sudah menyadari begitu bobroknya Polri. Hatinya sudah bobrok, coba hatinya. Padahal ya itu saya pernah lihat itu di Bid Propam Polda Gorontalo, kemudian di Mabes, Propam Mabes, itu ada tulisan itu, bertuliskan Propam benteng terakhir pencari keadilan. Nah itu, ingat itu, Propam benteng terakhir pencari keadilan. Namun nyatanya dialah yang merusak keadilan itu, dialah yang merusak. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi jangan heran kalau rakyat itu dizolimi oleh oknum di Polri, ya karena hatinya Polri aja begitu. Itu diisi oleh oknum-oknum yang bodoh, tidak profesional. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ya kita harapkan Polri ke depan jadi lebih baik, diisi oleh orang-orang yang benar-benar berilmu, profesional, sehingga menjadi semakin baik. Ya Allah, semoga kita tidak diazab Allah ini, Indonesia ini, karena penegak hukum dan keadilannya yang berada di depan ya kayak begini nih. Ya Allah, sadarkanlah mereka. Begitu saudara-saudara sekalian semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.